Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ikhwah dan akhwat sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada hari ini, hari Senin, untuk mempelajari aktivitas kita tentang pembelajaran bahasa Arab. Semoga kalian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya. Yang mana kita tahu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an dan sebagian daripada agama kita yang harus kita pelajari. Sedikit ada motivasi buat kalian semua, ya. Mungkin ini akan menambah motivasi kalian untuk selalu dan senantiasa mempelajari bahasa Arab. Tertuang di atas mengatakan laisal yatim alladhi qad mata waliduhu balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Bukanlah dinamakan seorang itu yatim yang mana dia itu telah meninggal orang tuanya. Balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Namun orang itu dikatakan seseorang itu yatim karena dia yatim ilmu dan adab. Karena dia tidak mempunyai ilmu dan adab. Oleh karenanya kalian mempelajari ilmu ini, niatkanlah untuk senantiasa mendekatkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena kita mempelajari bahasa Arab ini sebagai penunjang untuk kita paham apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita ke pelajaran kita semua. Ad-darsus tsalis, pelajaran yang ketiga, at-tarakib, tentang bagaimana susunan kalimat dalam bahasa Arab. Yang mana kalimat dalam bahasa Arab itu disebut sempurna kalau dia itu menggunakan dengan yang namanya mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Ya, kalimat sempurna dalam bahasa Arab terdiri daripada subjek dan predikat. Ya. Jadi kalimat itu dianggap sempurna kalau terdiri daripada subjek dan predikat. Nah, namun di sini kita belajar yang namanya mubtada dan khabar, bukan fi'il dan fa'il, ya. Mubtada dan khabar, mubtada itu sebagai subjeknya, khabarnya itu sebagai predikatnya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan berbeda sedikit, ya, dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya mubtada dan khabar pada pertemuan yang ketiga ini adalah menggunakan kalimat musanna, ya. Kalimat musanna. Apa itu musanna? Musanna adalah kalimat yang bermakna dua, ya. Kata yang bermakna dua. Musanna adalah kata yang bermakna dua. Ya. Nah, ciri daripada musanna kalimat bermakna dua itu adalah adanya alif nun. Jadi asalnya kalimat mufradnya adalah tolibun, ya. Kemudian ditambah menjadi alif nun menjadi tolibani. Nah, inilah ciri daripada musanna. Jadi mubtada, kalau mubtadanya itu adalah musanna, ya, jadi dia ini pakai alif nun. Jadi kalau mubtadanya itu musanna, khobarnya pun juga kudu sama musanna juga, ya. Jadi syarat mubtada kemarin itu ada alif lam, ya. Alif lam di awal kalimat. Atau nama orang, ini nama orang. Ini nama orang disebut dengan alamiyah, ya. Kemudian atau dhamir, ya, dhamir entah itu dhamir muttasil atau munfasil, ya.
Ini nama orang semua. Nah ini yang diawali dengan alif lam. Ini juga. Nah alif lam ya. Karena dia di awal kalimat maka menjadi mubtada atau disebut dengan subjek ya. At-talibani, 2 orang mahasiswa, 2 pelajar. Maksudnya apa 2 pelajar itu? Zahibani ya. Keduanya itu sedang pergi. Hasanun wa Aliyun. Nah, ini tidak usah memakai alif lam. Mengapa? Karena nama orang. Nama orang itu tidak memakai alif lam. Kalau dia di awal kalimat maka dia menjadi mubtada. Hasanun wa Aliyun zahibani. Hasan dan Ali keduanya pergi. Kemudian antuma muzakkar. Antuma artinya adalah 2 orang. Zahibani ya, huma zahibani. Ini muzakkar ya, maksudnya huwa, huma, hum, 2 orang laki-laki. Antuma kalian 2 orang laki-laki. Zahibani telah pergi keduanya itu. Muhammadun wa Aisyatu al-muallimu wal muallimatu. Nah ini 2 orang tapi salah satunya ini muzakkar, salah satunya muannas. Ini muzakkar, ini muannas. Nah bagaimana Ustadz? Nah maka ghulibal muzakkar, maka yang dipakai adalah muzakkar ya. Muzakkar kalau ada 2 orang nih ya, ada perempuan, ada laki-laki, maka yang dipakai adalah laki-laki ya. Muhammadun wa Aisyatu zahibani. Nah, zahibani inilah yang sebagai khabar ya. Khabarnya inilah dia ini ya, asal kalimatnya itu zahibun ya. Ditambahi karena dia ini musanna berdua maka ditambahi zahibani. Nah, ini khabarnya ini isim fa'il ya. Kalau antum semua mempelajari isim fa'il, zahaba yazhabu, zahaban, zahibun, orang yang pergi ya. Kalau 2 orang bagaimana? Zahibani. Kemudian lagi al-kitabani, al-qalamani. Ini jadi menjadi mubtada juga ya, namun dia itu musanna. Kemudian khabarnya jadi dani ya, begitu ya. Nah ini kalau dia itu musanna dan juga sama-sama muzakkar ya. Jadi perhatikan dulu yang pertama, dia itu apakah mufrad, musanna atau jama. Maka kalau dia mufrad, musanna, jama, maka khabarnya pun juga kudu sama. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah muzakkar dan muannasnya. Apakah dia itu muzakkar atau muannas? Nah, kalau dia di sini muzakkar, maka dia itu khabarnya pun juga harus muzakkar. Berbeda dengan kolom setelahnya atau kolom yang ada di sampingnya. Kolom yang ada di sampingnya ini adalah muannas ya. Dia ini jenis kalimatnya adalah muannas. Apa muannas itu? Feminim ya, perempuan. Tandanya apa? Ta ya, ta. Kemudian dia ini kalimatnya mufrad, musanna atau jama'. Nah, dia ini ada tanda alif nun, maka dia itu 2, maka disebut dengan musanna ya. Musanna dan muannas beda tipis ya. Ya. Baik, musanna. Nah, kalau dia musanna, khabarnya pun juga kudu musanna. Zahibatani ini musanna. Kemudian dia muannas juga. Nah, makanya dia harus sama mufrad musanna jamaknya, muannas muzakkarnya. Kalau dia mubtada ini muannas, khabarnya pun juga kudu muannas ya, atau harus muannas dia itu. Zahibatan, tinggal ditambahi taknya ya. Zahibatani. Kemudian Aisyatu wa Zainabu zahibatani. Huma muannasnya 2 orang perempuan itu zahibatani. Antuma zahibatani. As-sayyaratani jadidatani. Al-haqibatani jadidatani. Sama juga ya. Jadi sama-sama ini khabarnya, ini mubtada dan khabarnya itu harus sama. Kemudian pada selanjutnya ya ini, pada kolom selanjutnya yaitu kolom yang ada di paling pembawahan ini ya. Nah, ini disebut dengan ya khabarnya itu khabar
syibhul jumlah ya, syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah itu? Syibhul jumlah itu terdiri daripada amamal fasli atau wara al madrasati, amamal fasli atau wara al madrasati, atau itu disebut dengan kata penghubung atau kata bantu. Misalkan dua orang mahasiswa itu ya, dua orang mahasiswa itu di muka kelas, sudah cukup, itu kan kata penghubung. Dia itu menceritakan tentang apa, mubtadanya itu di mana. Mubtadanya itu at-talibani, kemudian dia menerangkan predikatnya. Predikatnya adalah amamal fasli. Nah, ini disebut dengan khabarnya adalah khabar syibhul jumlah. Di dalam bahasa Arab disebut amama di depan, wara'a di belakang, kemudian di samping, janibun di atas, misalkan fauqa di bawah, tahta, kemudian apalagi di dalam di dalam ad-dakhil, di luar al-kharij. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, itu tidak berlaku kalau khabarnya ini syibhul jumlah yang ada kalimat amama, wara'a dan lain sebagainya. Itu tidak mengapa, tidak sama. Tidak harus sama dengan mubtadanya, itu harus musanna juga. Harus menunjukkan makna dua. Cukup aja menjadi amamal fasli. Amamal fasli di muka kelas. Wara al madrasati di belakang kelas ya. Amamal fasli di muka kelas, wara al madrasati di belakang sekolah ya. Wara al madrasati di belakang sekolah. Nah, itu tidak makna, ini disebut dengan syibhul jumlah. Contohnya misalkan lagi at-talibani fil jami'ati. Seorang mahasiswa itu berada di kampus. Itu juga enggak apa-apa ya. Nah, itu disebut dengan syibhul jumlah yang mana dia itu menggunakan kata bantu. Ya, fi mana, di dalam mana, misalkan wara'a, amama, janiba, atau yamin wa shimal, atau di atas dan di bawah, fauqa wa tahta. Nah, itu disebut dengan syibhul jumlah. Itu tidak berlaku kaidah dia harus musanna. Ya, baik. Kemudian selanjutnya ini tentang tadribat semua, ikhwah dan akhwat sekalian. Kemudian di sini tadribus tsani was tsalits, tadribul awwal was tsani was tsalits. Coba perhatikan, dha' alamat as-sahih amama al-jumlati as-sahihah wa alamat al-khata' amama al-jumlati al-khati'ah. Ya. Buatkanlah alamat ini, letakkanlah kalau cantreng ini kalau jumlahnya itu benar, dan X kalau salah ya. Al-mudarrisatani nasyitani. Nah, itu benar atau salah? Nah, ini kudu diperhatikan ya, mubtada dan khabarnya. Kalau mubtadanya itu, kalau kita dilihat di sini mubtadanya adalah ya, mubtadanya adalah, nih ana jawaban dulu. Mubtadanya adalah musanna, ya kan? Musanna. Kemudian yang kedua mufrad atau muzakkar, muannas di sini ya. Muzakkar atau muannas. Maka dia kudu sama, khabarnya ini kudu sama. Nah, ini benar sama-sama musanna, namun dua yang tidak sama, yaitu tidak muannas. Kalau yang benar adalah al-mudarrisatani nasyitatani, berarti salah ya. Baik. Ya, kemudian ini silahkan dijawab di buku Anda semua, entah itu di foto atau PDF-nya enggak apa-apa. Kemudian at-tadribus tsani imla'il faragh bi istikhdamil kalimatil munasibah mimma bainal qausaini. Istilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan kalimat yang sesuai dengan atau di antara dua kurung ini. Jadi samakan juga Ahmadu wa Khadijatu. Nah, ini bagaimana tadi? Ya, Ro'isanya atau ro'isatani sudah dijelaskan di pelajaran ad-darsus tsalis tadi ya. Kemudian imla'il faragh bi istikhdamil kalimatil munasibah mimma bainal qausaini. Ya, kemudian istilah juga titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang sesuai ya. Ya, jadi di sini kita, kalau tadi di sini tadrib yang pertama ini kita benar atau salahnya, dan di tadrib kedua ini adalah kita melihat bahwasanya kita ingin mencarikan di sini
khobarnya ya, karena di sini mubtadanya sudah Ahmad wa Khadijah atau subjeknya, jadi kita mencari predikatnya. Nah, kalau yang tadribus tsalis ini mencari daripada mubtadanya atau subjeknya, sedangkan khobarnya itu sudah ada. Ya, baik. Kemudian itu aja yang dikerjakan kalian semua, tadribul awal watsani watsalis. Kemudian perhatikan yang ad-darsus tsalis. Baik, itu dulu tugas kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya untuk mempelajari bahasa Arab di setiap hari Senin, Selasa dan Rabu. Mudah-mudahan ini menjadi khazanah keilmuan antum semua yang bertambah semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah ya Rabbi, tambahkanlah kami berupa ilmu dan berikanlah kami pemahaman dalam memahami ilmu itu tersebut. Wallahu alam bisawab. Selamat mengerjakan. Ma'assalama. Allah yu'tikumul afiyah wa rafa'akumullahu rif'atan wa darajatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi